Mau nanya-nanya Mas Mayek, eh, sini apa tribut to Pramudia Anantatur ini, Ya, kenapa dengan tajuk jejak langkah dalam pertarungan? sebenarnya itu yang membuat jalan dalam pertarungan panitia. Oh iya, Itu mungkin saya membacanya sebagai karya-karya ini sebagai jejak langkah atas apa yang mereka perjuangkan. Terus Pak, itu menarik karena mereka juga atau terinspirasi atau mereka mengapropriasi karya dari sastrawan Pramudia. Pak Pramudia ya, Pak Pramudia. Jadi bagaimana kemudian perjuangan mereka yang mereka lakukan selama ini itu terinspirasi dari karya-karya Pram, termasuk sekaligus untuk mengapresiasi dan merayakan 100 tahun Pram. Kenapa pas hari buruh? Ada kesan khusus? Saya kurang tahu persis. Mungkin mereka pastinya begitu karena berkaitan dengan bentuk-bentuk perlawanan. Biasanya kan teman-teman begitu. Terus tentang judul korup sejak dalam pikiran, Pak Mayek Pray itu apa maksudnya? Nah, saya berpikir sebagian yang saya baca dari karya Pram itu kan dia itu sebenarnya diskusi antara Jan Marais sama si Minke, ya tokoh novel dalam Bumi Manusia. Di dalam obrolan itu sebenarnya adil sejak dalam pikiran yang mereka bukan gitu. Jadi si Jan Marais ini memberi nasihat-nasihat kepada si Minke, tokoh utama dalam Bumi Manusia. Nah, mungkin dalam setiap Minke mengalami ketegangan, dia mengingat kalimat adil sejak dalam pikiran. Nah, saya melihatnya, saya kontekskan dengan sekarang. Banyak orang sekarang, termasuk anak muda juga, saya melihat mereka tidak terinspirasi dengan hal-hal itu, tapi malah justru sering merasa terkesan korup sejak dalam pikiran. Itu Pak. Jadi kayak misalnya perkembangan teknologi AI itu kita cenderung lebih ingin berbuat praktis. Jadi tidak membuat dirinya kreatif dulu, berpikir dulu, terus kemudian mencipta karya. Tapi hanya sekedar memasukkan instruksi, kemudian mereka, nah itu saya rasa itu nggak adil bagi diri mereka sendiri dan tentunya bagi karya mereka sendiri. Jadi, setidaknya mereka harus berbuat sesuatu dulu, kemudian baru mereka bisa memikirkan itu, kemudian jadi bentuk-bentuk karya kayak seperti itu, Pak. Pak Mayek Praitno ya. Ya. Lebih lanjut, saya ingin tahu juga pemikiran atau daya serap Mas Mayek terhadap karya-karya Mas Pramudia Anantatur. Saya melihat karya Pram itu sangat membuka ya. Selain sangat membuka, juga memberi saya banyak wawasan tentang landscape abad 19, bagaimana sistem birokrasi, ekonomi, pendidikan, dan isu rasial dipaparkan dengan jelas oleh Pram di cerita novel-novelnya. Jadi itu memberi wawasan saya sangat penting bagi saya, karena itu bisa juga kita pelajari untuk kita lihat di masa sekarang. Nah, ini memberi kita bahwa kita itu berada dalam situasi yang sebenarnya kurang lebih dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu hampir mirip-mirip. Cuman suasananya, situasinya berbeda orang. Jadi permainannya masih sama, Pak, tapi pemainnya berbeda. Saya rasa itu. Jadi karya-karya Mas Pram itu visi buat masa depan juga ya? Betul. Jadi Mas Pram itu memberi kita wawasan untuk beratus-ratus bahkan 500.000 tahun ke depan untuk anak muda ya. Bagi mereka yang cenderung ingin melawan, melihat kesenjangan sosial, ketidakadilan, itu bisa memberi wawasan dan nutrisi bagi yang muda-muda. Saya kira itu. Lantas ini lagi Mas Mayek. Ya. Apa artinya kesan terhadap apa namanya itu Balai Budaya ini? Penghargaan pemerintah terhadap
Balai budaya. sastrawan nasional, termasuk Pak Pramudia sendiri. Iya. Kira-kira sejauh ini sikap pemerintah bagaimana tentang sastrawan yang sudah banyak jasa besarnya, artinya mengenalkan secara langsung kan sastrawan penulis itu mengenalkan Betul. bangsa Indonesia ke masyarakat internasional juga kan. Betul. Artinya buku-bukunya sudah diterjemahkan ke bahasa asing. Tapi kesan penghargaan pemerintah terhadap sastrawan, terutama dalam hal ini Mas Pramudia, itu kira-kira bagaimana? Saya kira pemerintah sudah mulai harusnya membuka diri untuk menerima sastrawan-sastrawan kita untuk menghargai, mengapresiasi dengan cara tertentu ya. Misalnya dibikin jalan atau penghargaan hal lain. Seharusnya pemerintah sudah melakukan hal-hal konsolidasi semacam itu. Tapi faktanya kemarin kita melihat bahwa untuk menjadikan nama Mas Pram itu jadi sebuah jalan itu saja sudah jadi masalah. Nah, pemerintah nggak hadir di sana. Nah, kita inginnya bahwa pemerintah itu juga seharusnya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh sastrawan-sastrawan kita di zaman masa lalu. Itu kan problem masa lalu. Seharusnya bisa selesai di masa ini. Jadi kita cukup menghargai mereka dan mengapresiasi dengan sangat tinggi apa yang sudah dicapai oleh Mas Pram dan kawan-kawan. Saya kira itu penting dan memang harus diberikan ke pemerintah kepada sastrawan-sastrawan seperti Mas Pram. Bisa dibilang sebagai warisan bangsa ya, Iya, terhadap warisan masyarakat bangsa. internasional, masyarakat dunia. Betul. Terus menurut Mas Mayek, pemerintah sejauh ini nggak ada santunan, tanda petik ya, santunan terhadap sastrawan atau seniman Indonesia yang itu dia membawa warisan kebangsaan terhadap masyarakat dunia, dalam hal ini membawa nasionalisme bangsa Indonesia ke masyarakat internasional dalam hal melalui literatur, karya seni. Ya. Kira-kira kalau menurut Mas Mike, apa yang harus ditekankan kepada pemerintah untuk menyadari bahwa hal ini penting buat bukan sekedar, kalau orang bilang kan olahraga karena kemenangan itu membawakan lagu kebangsaan dan mengerek bendera. Tapi karya seniman sebenarnya jauh lebih itu, karena menyangkut nurani kan, Iya. menyentuh sampai pikiran masyarakat dunia. Kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah sebenarnya? Seperti yang dilakukan negara-negara maju ya. Itu yang paling dekat Malaysia lah yang ketahuan menghargai para sastrawannya. Jadi memang ya pemerintah seperti yang saya bilang tadi memang harus membuka diri, menolong teman-teman seniman, tidak hanya dengan misalnya dana Indonesiana ya, tapi juga mereka yang untuk urusan pameran-pameran ke luar negeri, mereka yang menjadi duta-duta kesenian ke luar negeri, itu seharusnya juga mereka ikut turut membantu, karena beberapa teman-teman seniman ketika residen keluar, ada acara ke luar negeri, itu jarang sekali dikasih Iya, sponsor. betul. Dan itu sangat rumit, kalaupun mereka mau membantu sangat rumit sekali.